Kejayaan Islam dari ayyaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Rabbi fanfa'na bi barakati Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Beliau sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai setiap sholat itu yang di belakangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencium bau hati setengah matang, panas hatinya karena rindu kepada Rasulullah dan takut kepada Allah. Jayalah Islam di sekitar jazirah, di daerah Hijaz dan Najd, semuanya kepegang. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tidak pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengucapkan 3 kalimat kecuali di tengahnya ada inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Setiap ngomong mesti di tengah-tengah omongannya, ya Allah, saya takut kalau aku bermaksiat kepada Allah nanti aku diadab di akhirat. Setiap ngomong lagi takut ini akhafu in asaitu rabbi adzab. Apa hasilnya? Setengah dunia dipegang Sayyidina Umar. Kerajaan terbesar pada waktu itu, Persia dan Romawi, dipegang Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam jangka 6 tahun. 6 tahun terbesar di dunia kerajaan Persia. Karena apa Sayyidina Umar? Karena takut kalih sing gawe urip, wedi kalih Allah. Pingin seneng, pingin akeh rezekine, pingin apa? Wedi maring Allah. Doa yang paling terkabul, cepat dikabulkan adalah doa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala jika menanamkan ke dalam hati hambanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalian Allah menyiapkan tempatnya di surga kubur dan di surga akhirat. Tanda orang bakal masuk surga takut kepada Allah Jalla wa'ala, Jalla Jalaluh. Inilah inti dari semua peringatan, semua pengajian. Intinya tambah takut. Diteruskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Orang yang paling pinter setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap detiknya menggigil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa menyatukan konsisten menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya imannya, saking besarnya ilmu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Lau kushifal ghita masjadtu yaqinan." Seandainya Allah melihatkan aku neraka, surga, maka tidak tambah imanku, kata Sayyidina Ali. Aku sudah diajari Rasulullah SAW keimanan yang mentok. Itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda wa karramallahu wajhah. Beliau Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib sangat mencintai ilmu. Yang hasilnya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu tujuannya agar orang takut secara benar kepada Allah. Kalau takut kepada Allah tidak memakai ilmu, maka takutnya nggak benar. Itu takutnya ditakut-takutin setan. Tapi yang pakai ilmu, maka dia takutnya benar, tambah ibadahnya, tambah dekatnya kepada Allah, tambah ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hasilnya apa? Orang-orang yang seperti itu belum bermaksiat sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunannya. Orang ini belum bermaksiat, pengampunannya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang ingat kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang hadir di sini, al-hadirin wal hadirat, tergolong orang-orang yang selamat dan selamat dunia wal akhirah, dan digolongkan orang-orang yang nikmat di dunia dan di akhirat. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun merasa takut bersedih di dalam dunia ini. Tapi setiap malam nangis dia, takutnya kepada Allah. Bukan takut neraka, takut kepada Allah. Kalau Allah jengkel bagaimana? Bagaimana perasaan Allah kalau aku berbuat seperti ini? Bagaimana perasaan Allah kalau aku meninggalkan ini dan ini? Dia memikirkan perasaan Allah sehingga Allah selalu memikirkan perasaannya. Keselamatan Allah selalu di sebelah orang itu. Orang yang apa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya cash dari Allah. Orang yang takut dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya cash, la khauf, tidak merasa takut. Santai semuanya yang dia hadapi di dunia. Dan gak pernah sumpah, gak pernah sedih mereka untuk masalah dunia. Mereka nangis sedih untuk masalah akhirat, untuk masalah bagaimana menyelamatkan umat, bagaimana umat ini biar gak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membuat metode-metode para wali-wali Allah, para orang yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwasanya orang-orang yang hadir di sini meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidur itu tidak akan celaka dan selamat, apalagi yang mendengarkan, yang khusyuk, yang membantu maulid, yang antusias terhadap maulid, itu semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan dilihat. Yang satu keringatnya tertetes untuk mengangkat tenda atau mengangkat apa, semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dawir untuk Habib, semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu biji sawi kita berbuat salah, Allah akan menunjukkan nih, niat kamu begini. Tapi kebaikan sama saja. Lah yang bisa menghapus syarran itu tadi takut kepada Allah. Allah gampang banget menghapus dosa-dosa orang dengan cara kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.